Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Hadis Kai Bagaimana Cara. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terutama kepada Anda tenaga guru honorer yang sedang mencari bagaimana cara mendaftar, syarat-syarat untuk pendaftaran serta seberapa besar formasi untuk pendaftaran P3K atau PPPK tahun 2021. Informasi ini saya ambil dari sebuah media online terpercaya yaitu Tribun Kaltim. Mendikbud umumkan guru honorer punya kesempatan jadi PPPK di 2021. Berikut cara daftar, syarat, dan informasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim umumkan semua guru honorer punya kesempatan jadi P3K di tahun 2021. Kabar gembira dibagikan Menteri Nadiem Makarim mengumumkan semua guru honorer punya kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K atau PPPK di tahun 2021. Dikatakan sebaiknya guru honorer bisa segera mempersiapkan diri. Berikut cara daftar, syarat, dan formasinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebut di tahun 2021 semua guru honorer berkesempatan mengikuti tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nadiem Makarim menyatakan tidak ada pembatasan kapasitas jumlah peserta, baik yang mengabdi di sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak ada lagi prioritas siapa yang lebih duluan. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus boleh menjadi P3K, ungkap Nadiem dikutip channel YouTube Sekretariat Presiden. Nadiem melanjutkan, untuk tesnya sendiri akan dilaksanakan secara online. Semua guru honorer yang ada bisa mengikuti asalkan sesuai kriteria sebagai peserta, termasuk yang berusia di atas 35 tahun masih berkesempatan untuk mengikuti. Jadi tidak ada golongan atau kelompok yang diprioritaskan untuk menjadi P3K pada tahun 2021. Bahkan jika gagal pada tes pertama, bisa mengulang tes kedua dan ketiga. Jadi saya harus merubah pola pikir. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil pada 2021. Bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal bisa mencoba lagi. Lanjut Dian Nadiem Makarim. Terkait kabar tersebut, Nadiem akan menyediakan pembelajaran online secara mandiri, di mana calon peserta bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan lulus seleksi lebih tinggi. Kemendikbud tidak akan mengendurkan standar lulus tes P3K karena harus dipertahankan kualitas untuk kebaikan anak didik. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang diangkat menjadi P3K adalah beberapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi. Kalau yang lulus 500.000, maka 500.000 yang akan diangkat jadi P3K, tegas Nadiem. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, rekrutmen ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini, guru yang berstatus honorer masih cukup tinggi sehingga pemerintah berupaya melakukan rekrutmen untuk P3K. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tutur Nadiem pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Selain untuk meningkatkan ketersediaan pengajar andal, Nadiem mengatakan kebijakan ini juga menjadi upaya peningkatan kesejahteraan para guru. Kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN, kata Nadiem. Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bagi guru honorer yang lolos menjadi P3K akan mendapatkan tunjangan sebesar 4 juta rupiah. Tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya, ujar Sri Mulyani. Pemerintah tahun depan membuka kuota guru P3K sebanyak 1 juta. Hal itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Syarat guru honorer diangkat jadi P3K tahun 2021. Agar dapat lolos seleksi sebagai P3K tahun 2021, pelamar perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Setiap persyaratan pun akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, seperti guru. Mengacu pada syarat P3K tahun 2019. Berikut ini adalah informasi syarat pendaftaran P3K. 1. Merupakan tenaga honorer K2. 2. Maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020. 3. Pendidikan terakhir minimal S1 atau D4. Program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. 4. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten, atau kota atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. 5. Aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Pada surat dicantumkan informasi berikut. 1. NU PTK atau NIK. 2. Nama. 3. Tempat dan tanggal lahir. 4. Nama sekolah. 5. Mata pelajaran. 6. Kabupaten, kota, atau provinsi. Alur pendaftaran P3K tahun 2021. Tahapan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun, bagi calon pendaftar P3K tahun 2001 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran P3K tahun 2019 untuk gambaran. 1. Membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. 2. Pelamar memilih menu P3K atau ssp3k.bkn.go.id. 3. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Pas foto formal dengan ukuran 120 KB maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPEG. 4. Mencetak kartu informasi akun, semua data setelah terisi. 5. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. 6. Melengkapi data yang diperlukan seperti foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan instansi, memeriksa data yang sudah terisi pada form resume, dan mencetak kartu pendaftaran. Langkah ke-7, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. 8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. 9.
9. Panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Perbedaan seleksi P3K Kemendikbud. Untuk lebih mengetahui teknis seleksi guru P3K 2021, berikut merupakan 5 perbedaan dari tahun sebelumnya. 1. Formasi guru tidak terbatas. Sebelumnya formasi guru P3K kuotanya terbatas sehingga banyak guru yang mengantri atau menunggu untuk bisa membuktikan kelayakan menjadi ASN. Namun, Nadiem memastikan bahwa tahun depan semua guru honorer dan lulusan PPG bisa membuktikan dirinya layak dengan lulus seleksi guru. Dari kuota anggaran untuk 1 juta guru P3K, Nadiem menegaskan bahwa hal tersebut merupakan batas maksimal, tetapi minimalnya diperoleh dari hasil seleksi guru. Ini berarti yang sangat penting, walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru yang akan menjadi P3K yang akan lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari pendaftar, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K, kata Nadiem. Perbedaan yang kedua antara P3K 2021 ini dengan 2019 yaitu peserta bisa mengikuti ujian maksimal 3 kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi. Jadi totalnya itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut, imbuh Nadiem. Perbedaan yang ketiga, Kemendikbud akan menyiapkan modul pembelajaran atau materi persiapan untuk calon guru P3K tahun 2021 yang akan mengikuti seleksi. Rencananya, Kemendikbud akan memberikan modul pembelajaran secara daring yang dapat guru-guru manfaatkan secara mandiri untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian seleksi. Perbedaan yang keempat, pemerintah pusat tanggung gaji. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah tidak perlu menyiapkan anggaran gaji untuk peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tahun depan, Nadiem mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memastikan anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K maksimal untuk kuota 1 juta guru. Perbedaan yang kelima, Kemendikbud tanggung biaya ujian. Selain pemerintah daerah tidak perlu membayar gaji, tahun depan juga tidak perlu menanggung biaya penyelenggaraan ujian. Pasalnya, Kemendikbud akan menanggung biaya tersebut lewat konferensi virtual bertajuk Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahun 2021. Nadiem memastikan bahwa guru-guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data Dapodik atau data pokok pendidikan dapat mengikuti seleksi guru PPPK tahun 2021. Kemendikbud juga memberikan kesempatan bagi guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS maupun P3K mengikuti seleksi ini. Selain itu, guru lulusan PPG yang sedang tidak mengajar juga dapat mengikuti tes seleksi PPPK tahun 2021. Nadiem pun berharap agar kebijakan ini menjadi angin segar bagi guru honorer. Semoga ini menjadi angin segar bagi guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita, tutupnya.